Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Mei Sanjaya dengan NIM 18652. Berikut ini video tentang tutorial menulis teks deskripsi menggunakan metode Pictures and Pictures untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Resti Wahyuniarti MPD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Mei Sanjaya. Di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial menulis teks deskripsi dengan menggunakan metode Pictures and Pictures. Baik, sebelumnya, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, tempat, sebagai topik pembaca. Teks deskripsi dapat dilukiskan secara sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca dapat merasakan langsung atau seolah-olah berada dalam sebuah peristiwa tersebut atau cerita tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis dapat dipahami oleh pembaca. Dalam struktur teks deskripsi memiliki 3 struktur. Yang pertama, identifikasi, kedua, klasifikasi, dan yang ketiga, deskripsinya. Untuk yang identifikasi ini biasanya dicantumkan dalam teks deskripsi sesuai dengan topiknya atau objek yang akan dideskripsikan. Untuk yang kedua, yaitu klasifikasi, ini mulai menyusun sebuah kelompok atau menulis sebuah gagasan-gagasan. Dan untuk yang ketiga, deskripsinya, ini sudah mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua ada topik yang berupa objek atau benda, biasanya digambarkan sejelas-jelasnya atau dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, ataupun penciuman. Dalam teks deskripsi banyak ditemukan kata-kata sifat menggunakan bahasa yang digunakan juga dalam sehari-hari, menggunakan frasa atau kata benda, dan juga kadang mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu. Apa sih model pembelajaran Pictures and Pictures itu? Model pembelajaran Pictures and Pictures adalah model pembelajaran yang menggunakan media gambar sebagai sarana atau aktivitas dengan gambar yang diurutkan. Jadi model pembelajaran itu menggunakan media gambar yang diurutkan terlebih dahulu. Bahan untuk metode Picture and Picture itu ada gambar sebagai medianya, gunting, double tip, dan kertas HVS nanti buat menempel. Selanjutnya alat untuk menulis teks deskripsinya nanti ada kertas untuk menulis dan ballpoint. Selanjutnya kita gunting terlebih dahulu gambar yang nanti kita gunakan untuk metode Pictures and Pictures. Baik, kita langsung saja menuju ke tutorial menulis teks deskripsi dengan menggunakan metode Pictures and Pictures ya. Medianya itu tadi. Ini ada gambar ini, gambar ini. Sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu untuk urutannya ya. Baik, jika diurutkan menjadi seperti ini. Buang sampah sembarangan. Pembuangan limbah juga secara sembarangan tanpa diolah. Ini penebangan hutan secara liar, curah hujan yang tinggi, dan banjir. Jika kita tulis pokok-pokoknya, pokok yang pertama yaitu banjir. Pokok yang kedua
pembuangan sampah sembarangan ya, pembuangan sampah. Lalu pembuangan limbah juga ya, pembuangan limbah. Lalu yang ketiga yaitu penebangan hutan secara liar. Tulis penebangan hutan. Lalu curah hujan tinggi. Lalu selanjutnya banjir bandang. Nah, kita lihat ini sampai atap rumah ya, sampai atap rumah. Lalu mendatangkan relawan. Warga mengungsi. Oke, selanjutnya kita langsung membuat teks deskripsi dari poin-poin tadi yang sudah kita temukan. Yaitu poin pertama, banjir. Banjir merupakan bencana alam. Paragraf membuang sampah. Kita tulis banjir. Ini kita jabarkan lagi ya. Dan mengakibatkan aliran sungai dan lainnya tersumbat dan terjadi pendangkalan ya. Karena tadi kalau sungai banyak sampah akhirnya mendangkal, tulis pendangkalan. Untuk yang poin 4 yaitu penebangan hutan secara liar ya. Penebangan hutan secara liar mengakibatkan hutan gundul dan kehilangan resapan air. Selanjutnya curah hujan tinggi. Yang poin ke-5 tadi. Curah hujan tinggi semakin memperparah keadaan. Lalu selanjutnya banjir. Sampai akhirnya terjadinya banjir. Dari gambar itu ya kita lihat merendam pemukiman. Yang merendam pemukiman. Dan untuk poin tadi ada yang sampai atap rumah, kita tulis, kita jabarkan. Tinggi banjir hingga sampai atap rumah. Dan itu juga gambarnya mengungsi ya. Dan para warga dibawa ke pengungsian oleh para relawan, seperti itu. Saya baca dari awal sampai akhir. Saya bacakan. Banjir merupakan bencana alam. Banjir terjadi akibat ulah manusia, mulai dari membuang sampah sembarangan. Limbah pabrik juga dibuang secara sembarangan tanpa diolah dan mengakibatkan aliran sungai dan lainnya tersumbat. Dan juga terjadi pendangkalan. Penebangan hutan secara liar mengakibatkan hutan gundul dan kehilangan resapan air. Dan curah hujan yang tinggi semakin memperparah keadaan hingga akhirnya terjadi banjir yang merendam pemukiman, tinggi banjir hingga sampai atap rumah, dan para warga dibawa ke pengungsian oleh para relawan. Baik, itu tadi video tentang tutorial menulis teks deskripsi menggunakan metode Pictours and Pictours. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya.
Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.